Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan tetap bersemangat. Jangan lupa untuk kalian mengisi daftar presensi terlebih dahulu ya, sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang lapisan-lapisan bumi. Kali ini kita akan membahas tentang litosfer dan bencana alam yang ada di bumi. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu melalui tayangan video, peserta didik mampu memahami struktur litosfer dengan baik, serta mengetahui macam-macam bencana alam yang terjadi beserta cara penanggulangannya dengan baik. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas struktur dari bumi, yaitu berupa atmosfer dan hidrosfer. Sekarang kita akan membahas tentang litosfer atau komponen padatan dari bumi. Ini adalah kondisi bumi. Kalau diuraikan akan terdiri dari 3 macam lapisan, yaitu ada kerak bumi, yaitu lapisan yang paling luar, yang terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Lalu di dalamnya terdapat mantel bumi, dan di dalam mantel bumi terdapat inti bumi yang terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Kerak bumi itu ketebalannya mencapai 70 km. Digunakan sebagai tempat hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan terdiri atas kerak samudra dan kerak benua. Apa itu kerak samudra dan kerak benua? Kalau kerak benua itu adalah pada dasarnya merupakan kerak bumi yang ada di bawah benua-benua di seluruh dunia. Ciri khasnya cenderung tebal dan tersusun atas silika aluminium. Dan apa itu benua? Benua itu adalah wilayah daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Contohnya benua yang ada di dunia itu ada 7 macam, yaitu ada benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Antartika. Sedangkan kerak samudra itu adalah kerak bumi yang ada di bawah samudra di seluruh dunia. Samudra sendiri berarti adalah kumpulan dari beberapa laut yang berkumpul menjadi satu, sehingga ukurannya sangat luas. Tersusun atas material silika magnesium dan ketebalannya itu lebih tipis dari kerak benua. Contoh kerak benua itu, kerak samudra itu yang ada di Samudra Pasifik, Arktik, Antartika, Hindia, dan Atlantik. Lalu mantel bumi itu suhunya mencapai 3000 derajat Celcius dan terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan litosfer yang merupakan gabungan antara padatan kerak bumi dan bagian paling atas mantel bumi, astenosfer berbentuk cairan kental, dan mesosfer, lapisan yang lebih berat dan tebal. Yang terakhir adalah inti bumi, di mana suhunya itu mencapai 6000 derajat Celcius dan terdiri dari 2 bagian, yaitu inti luar yang berwujud cair dan inti dalam yang berwujud padat. Nah, di litosfer bumi itu juga terdapat yang namanya bentang alam. Apa itu bentang alam? Adalah bentuk permukaan bumi di suatu wilayah yang meliputi gunung, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Faktor yang mempengaruhi bentang alam adalah kemiringan medan, ketinggian puncak, dan muka daratan. Bentuk permukaan daratan. Yang pertama di sini ada dataran rendah, yaitu adalah daratan yang melandai hampir rata dengan sedikit kemiringan, terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Misalnya adalah sawah, ataupun kebun atau ladang. Selanjutnya ada dataran tinggi, yaitu adalah daratan yang melandai atau daerah datar yang terletak di gunung-gunung atau pegunungan dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Contohnya di sini adalah dataran tinggi Dieng. Yang selanjutnya ada lembah, yaitu adalah dataran yang memanjang sepanjang sungai dan berada di antara gunung-gunung. Lalu ada bukit, berupa muka bumi yang mempunyai puncak dan kemiringan sampai jarak 500 meter dari tempat sekelilingnya, dan ada pula gunung, yaitu adalah bukit yang ketinggiannya mencapai lebih dari 1000 meter.
bahan pembentuk kerak bumi, yaitu ada apa saja? Yang pertama berupa batuan beku, terbentuk ketika magma cair dan pijar yang berasal dari dalam bumi akan keluar. Contoh dari batuan beku adalah batu apung, obsidian, granit, basalt, diorit, andesit, gabbro, dan liparit. Yang kedua ada batuan metamorfik, yaitu adalah batuan yang terbentuk karena proses fisis, yaitu panas, tekanan, dan waktu. Bahan utamanya berupa mineral, contohnya adalah batu pualam. Yang ketiga adalah batuan endapan atau sedimen, terbentuk karena perombakan batuan lain atau karena proses kimia. Akibat pengaruh atmosfer, batuan beku di permukaan bumi akan rusak dan akhirnya hancur lalu terbawa oleh aliran air atau angin. Dalam waktu yang lama, endapan ini akan menjadi batuan sedimen. Yang selanjutnya, di bagian litosfer bumi itu terdapat gunung berapi. Apa itu gunung berapi? Yaitu merupakan suatu sistem saluran magma batuan dalam wujud cair atau lava dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan material yang dikeluarkan pada saat gunung berapi tersebut meletus. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja bahaya dari gunung berapi. Di sini terdapat dua macam bahaya, yaitu ada bahaya langsung dan bahaya tidak langsung. Bahaya langsung berarti adalah akibat yang ditimbulkan ketika gunung berapi tersebut sedang meletus atau sedang erupsi, yaitu misalnya adanya lelehan lava, awan panas, jatuhan piroklastik atau material vulkanik, lahar letusan, dan gas vulkanik beracun. Sedangkan untuk bahaya tidak langsungnya, yaitu bahaya ketika selesai gunung berapi tersebut erupsi, yaitu adalah lahar hujan, banjir bandang, dan longsoran vulkanik. Ini adalah contoh dari bahaya langsung dari gunung berapi yang sedang atau selesai meletus. Lalu bagaimana cara kita untuk tanggap terhadap bencana gunung api atau gunung berapi? Di sini ada dua kondisi. Yang pertama sebelum terjadi letusan, yaitu kita harus mengetahui dulu jalur evakuasi yang ada di sekitar kita. Ada di mana jalur evakuasi dan shelter pelindungannya. Setelah itu kita bisa mempersiapkan masker dan kacamata pelindung mengantisipasi debu vulkanik, memperhatikan arahan pusat dari vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, serta mempersiapkan dukungan logistik diri dan keluarga, misalnya makanan, pakaian, atau baju hangat, serta obat-obatan yang diperlukan oleh diri dan keluarga kita. Kemudian, cara menanggapi bencana gunung berapi ketika terjadi letusan, yaitu berlindung di shelter pelindungan, memperhatikan arahan pihak berwenang selama di shelter, gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik, serta menghindari daerah rawan bencana, seperti misalnya di bagian lereng, lembah gunung, dan daerah aliran lahar. Lalu kita juga harus mengenal bagaimana status atau apa saja status gunung berapi. Karena kita tinggal di daerah yang banyak terdapat gunung berapi, maka kita harus mengetahui level dari kondisi gunung berapi tersebut. Yang pertama, dalam kondisi normal, itu biasanya disimbolkan dengan warna hijau. Dalam kondisi tidak ada perubahan aktivitas secara visual, aktivitas seismik, dan kejadian vulkanik. Berada pada level paling dasar, dan gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Yang kedua, level waspada itu biasanya disimbolkan dengan berwarna kuning, menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi dari level normal ke level waspada, berupa mulai muncul aktivitas seismik, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas level normal, dan terjadi perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga adalah status siaga, disimbolkan dengan warna oranye, yaitu dalam kondisi terjadinya peningkatan kegiatan seismik secara intensif, perubahan secara visual atau aktivitas kawah, dan terdapat aktivitas yang berlanjut ke letusan. Dan status yang paling tinggi yaitu adalah awas.
dengan simbol berwarna merah. Di sini gunung berapi itu segera atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Dimulai dengan debu dan uap, berpeluang menjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Bencana alam yang selanjutnya adalah gempa bumi. Adalah guncangan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi di lempeng bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Gelombang seismik itu adalah rambatan energi karena adanya gangguan di dalam kerak bumi, misal karena adanya patahan atau ledakan. Energi ini nantinya akan merambat ke seluruh bagian bumi dan terekam oleh alat pengukur aktivitas seismik, kita sebut dengan seismometer. Merupakan kejadian alam yang bersifat merusak, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa, harta, dan benda. Ini adalah dua contoh gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah gempa bumi dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan Aceh ya pada saat itu. Dan gempa bumi Jogja 27 Mei 2006. Nah, gempa bumi ini dalam suatu kondisi dia bisa sekaligus menyebabkan tsunami. Apa itu tsunami? Adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 900 km per jam, diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Jadi pada umumnya gempa bumi itu terjadinya karena patahan pada dataran yang ada di darat, tapi kalau tsunami itu terjadinya karena gempa bumi yang terjadi di dasar laut, sehingga mengakibatkan gelombang laut itu menjadi tinggi dan akhirnya menghantam ke dataran atau ke daratan. Nah, syarat terjadinya tsunami akibat gempa bumi itu jika pusat gempanya terjadi di dasar laut, kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Ini salah satu tsunami yang cukup besar ya kemarin yang terjadi di Jepang tanggal 11 Maret 2011 serta tsunami di Banten tanggal 22 Desember 2018. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi dan mengevakuasi diri saat terjadi gempa bumi? Beberapa hal yang perlu diketahui di sini, yaitu ketika sebelum terjadi bencana, kita harus mengetahui dulu struktur dan letak bangunan, mengenali lingkungan tempat kita tinggal atau tempat kita bekerja. Kemudian kita juga harus mengetahui cara melakukan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, cara mengetahui penggunaan alat pemadam kebakaran, dan mengetahui nama telepon penting, serta melakukan atau menyimpan bahan bakar yang mudah terbakar di tempat yang tidak mudah pecah dan terhindar dari kebakaran. Dan jika mitigasi dilakukan ketika saat bencana terjadi atau sedang terjadi, yaitu kita bisa melindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja, atau juga bisa kita menghindari gedung, pohon, tiang listrik, dan lain-lain yang berpotensi roboh saat terjadi gempa bumi, serta memperhatikan di mana kita berpijak. Apakah di situ ada patahan atau retakan atau tidak. Dan cara mitigasi atau evakuasi yang perlu diperhatikan ketika sesudah bencana terjadi, yaitu keluar dari bangunan secara tertib dan jangan menggunakan tangga berjalan atau lift karena bisa ditakutkan listriknya akan mati seperti itu. Terus periksa apa ada yang terluka. Lakukan P3K dan telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah. Memeriksa lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran, kebocoran gas, dan lain-lain. Jangan bergegas memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena kemungkinan masih ada reruntuhan, serta mendengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio, dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan di sekitar kita. Akan terjadi beberapa proses di sini. Yang pertama ada proses-proses yang mengubah lingkungan. Misalnya adalah pelapukan. Jadi batu itu bisa mengalami pelapukan. Bisa karena terkena panas dan mengembang secara terus-menerus. Kemudian setelah panas dia terkena kondisi yang dingin dan akhirnya dia menjadi mengerut ya. Lalu juga bisa terkena paparan dari hujan dan sehingga menyebabkan nantinya batuan yang ada di bumi itu menjadi melapuk.
Gitu. Ini adalah contoh foto dari tanah baru dari hasil pelapukan batuan, mengalami pelapukan ya karena kondisi cuaca. Serta yang terakhir adalah kondisi permukaan bumi yang disebabkan karena erosi, yaitu yang disebabkan karena angin, air, gletser, air laut, dan gerakan tanah menyebabkan erosi, yaitu pengikisan air tanah. Sehingga kalau di gambar ini terlihat tanah yang longsor ya, diakibatkan karena arus dari air. Demikian penjelasan tentang lapisan bumi, yaitu litosfer dan bencana alam yang terdapat di bumi. Kalian bisa mencari referensi lain untuk menambah wawasan kalian tentang materi lapisan-lapisan bumi. Nah, itu tadi adalah video penjelasan tentang materi. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang materi tersebut ya. Untuk materi ini, Ustazah cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.